Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan pesta tahta Santo Petrus. Pesta tahta Santo Petrus telah dirayakan sejak masa-masa awal gereja di Roma. Mula-mula dirayakan tanggal 18 Januari sebagai peringatan penuh syukur akan hari ketika Rasul Petrus memulai pelayanan pertamanya di tengah-tengah umat beriman di Roma. Sejak abad pertengahan ditentukanlah tanggal 22 Februari yang secara tradisional dilihat sebagai peringatan proklamasi Petrus tentang Yesus sebagai Mesias. Matius bab 16 ayat 16. Dinamakan pesta tahta Santo Petrus karena yang dirayakan adalah kursi, dalam hal ini tahtanya sebagai uskup Roma dan sebagai pemimpin pertama gereja universal. Sesungguhnya kita tidak sedang menghormati suatu perabot kayu, tetapi kita menghormati kekuasaan yang dilambangkan olehnya. Raja-raja dan para pemimpin lainnya biasa duduk di atas tahta. Para uskup dan paus juga memiliki tahta. Kata katedral, yaitu gereja tempat tinggal uskup, berasal dari bahasa Latin katedra yang berarti kursi. Dalam pesta ini, kita sungguh-sungguh menghormati kekuasaan yang diberikan Yesus kepada Santo Petrus, yaitu paus kita yang pertama. Jika Anda pernah mengunjungi kota Roma atau pernah melihat gambar Basilika Santo Petrus, lihatlah patung-patung di belakang altar utama. Patung-patung tersebut menggambarkan 4 orang kudus sedang mengangkat sebuah kursi yang amat besar. Di dalamnya terdapat sebuah kursi kayu kuno tanpa lengan yang konon digunakan oleh Santo Petrus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus memilih Petrus? Rasul ini memang membuat pernyataan iman yang berani, namun dia seringkali juga
mengkontradiksikan dirinya sendiri, seperti yang terjadi beberapa saat saja setelah pernyataan imannya. Baru saja Yesus untuk pertama kalinya memberitahukan kepada para muridnya tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Matius bab 16 ayat 20. Petrus malah menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Matius 16 ayat 21-22. Dan jawaban Yesus atas tindakan Petrus ini adalah sebuah teguran keras. Anyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Matius bab 16 ayat 23. Lalu pada perjamuan terakhir, Petrus mencoba meyakinkan Yesus dengan pernyataannya bahwa lebih baik dia mati daripada menyangkal Yesus. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ia menyangkal gurunya, meskipun kemudian ia menyesalinya. Kita bisa lihat dalam Injil Markus bab 14 ayat 29-31, ayat 66 sampai dengan 72. Memang Petrus jauh dari seorang pribadi yang sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kepemimpinan Petrus diberikan kepadanya karena prestasinya yang luar biasa? Jelas tidak. Apa yang dilihat Yesus dalam diri Petrus adalah imannya. Memang keterikatan penuh gairah Petrus kepada Yesus memimpinnya sedemikian rupa sampai pada suatu titik di mana dia membuat janji-janji yang tak mampu dipenuhinya. Namun sebenarnya tanpa perlu diragukan lagi, Petrus sesungguhnya memiliki ketetapan hati untuk percaya. Setiap kali setelah kejatuhannya, Petrus selalu kembali kepada Yesus untuk pengampunan dan pemulihan dari gurunya. Keterikatan kepada Yesus seperti inilah, ketergantungan kepada Yesus at all cost, yang membuat Simon bin Yunus menjadi batu karang. Bahasa Aramnya Kefas, bahasa Yunaninya Petrus, di atas mana Yesus mendirikan gerejanya. Keterikatan penuh gairah kepada Yesus, meskipun kita sendiri penuh dengan kelemahan, adalah yang paling disukai oleh Bapa Surgawi. Apakah kita melakukan tindakan salah atau benar? Hal sedemikian itu tidak begitu penting ketimbang sikap dan kemauan kita untuk selalu kembali datang kepada Allah untuk pengampunan setiap kali kita berdosa. Kita mungkin saja semata-mata melihat ketidakpercayaan dan kejatuhan kita, namun Yesus melihat hasrat-hasrat yang ada dalam hati kita. Dia tidak pernah negative thinking. Oleh karena itu baiklah kita meneladan Petrus sebagai contoh iman. Yesus dapat menggunakan bahkan orang-orang yang paling lemah sekalipun selama mereka menanggapi rahmat iman yang diberikan olehnya. Saudara-saudari yang terkasih, pada pesta tahta Santo Petrus Rasul yang kita rayakan pada hari ini, tema iman jelas terasa dalam liturgi gereja. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa iman kepada Yesus sebagai Mesias, Kristus, dan Putra Allah yang hidup terletak pada jantung pelayanan Petrus sebagai kepala gereja di atas bumi dan uskup pertama Roma. Pesta hari ini merayakan iman itu dan menunjuk pada pelayanan Petrus. Gereja Kristus dibangun di atas batu karang pengakuan iman Petrus.
Iman Petrus bahwa Yesus adalah Mesias dan Putra Allah merupakan pemberian Allah sendiri. Tidak ada seorang pun manusia menyatakan ini kepadanya. Hal ini diberikan oleh Bapa Surgawi sendiri. Iman yang teguh kokoh kepada Kristus ini merupakan fondasi di atas mana gereja dibangun bahkan sampai pada hari ini. Kemampuan Petrus dan semua penggantinya untuk menggembalakan kawanan domba seturut cara Kristus tergantung pada iman yang demikian, baik iman sang gembala maupun iman kawanan dombanya. Iman Petrus kepada Yesus adalah iman yang diajarkan Petrus kepada gereja, iman yang membawa kita kepada kerajaan kekal abadi. Tidak ada sesuatu pun di atas bumi yang berkaitan dengan tahta Petrus, kebesarannya, otoritasnya, bahkan pelayanannya dapat membawa kita kepada kerajaan ini kalau tidak bertumpu dan memancar dari batu karang iman. Gereja dalam pesta ini merenungkan pentingnya jabatan mengajar Petrus dan juga bagaimana sentralnya iman kepada Yesus dalam jabatan ini. Ini adalah dasar pelayanan Petrus dan para penggantinya dan untuk kesejahteraan kawanan domba yang digembalakan mereka. Pesta ini harus mendorong kita memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita menghargai karunia pelayanan Petrus kepada gereja yang diberikan oleh Kristus? Selagi para gembala membawa kawanannya kepada Kristus, apakah kita memiliki hasrat untuk mengikuti jalan Kristus? Selagi Petrus dan para penggantinya memproklamasikan kebenaran Kristus dan bagaimana Kristus ingin kita menjalani kehidupan kita seturut kehendak-Nya, apakah kita mendengarkan apa yang mereka ajarkan? Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal Maha Kuasa, Engkau telah mendirikan gereja-Mu di atas wadas dan mendasari iman kami dengan pengakuan iman para rasul. Kami mohon, selamatkanlah kami dan jangan sampai gereja-Mu digoncangkan oleh kekuatan apapun. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi.